دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Pak Yazid Jawas ketika mengisi sebuah ceramah, dia memberikan suatu pernyataan yang cukup mengejutkan dan menggemparkan dunia. Bahkan bukan hanya dunia perwahabian saja yang dikejutkan, akan tetapi juga mengena pada dunia ilmuwan, teori ilmu alam, fisika ataupun IPA. Siapapun yang mendengar pernyataan itu pasti akan geleng-geleng kepala keheranan, terkejut bukan main. Dan pernyataan gila itu akan membawa kita terbang jauh tinggi ke luar angkasa untuk mengingat masa lalu ketika kita masih duduk di bangku SD, SMP, ataupun SMA. Waduh, segawat itukah pernyataan dia itu? Mari kita saksikan bersama-sama. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah. Bukan karena cuaca panas. Bukan karena uap. Bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas. Sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu. Karena uap panas, kemudian turun hujan. Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Nah, gimana? Betul kan apa yang saya sampaikan tadi? Setelah panjenengan semua menyaksikannya, ternyata bukan hanya mengherankan, bukan hanya mengejutkan, tapi juga memalukan. Gak ada ilmiahnya sama sekali, baik dari segi agama maupun dari segi ilmu umum. Kayak anak kecil, seolah-olah tidak pernah mengenyam pendidikan. Kenapa saya katakan ini merupakan hal yang memalukan? Iya, karena ini bukan hanya persoalan antara Aswaja dan Wahabi, akan tetapi meluas di luar sana. Bahkan di luar kaum muslimin, yakni non-muslim pun juga ikut merespon, mereaksi, dan menanggapi pernyataan jahil Pak Yazid Jawas tersebut. Dan kalau kita lihat komentar-komentarnya, waduh, minta ampun. Yang namanya Pak Jawas dihujat, direndahkan, dihinakan, dibully habis-habisan. Mari kita lihat contoh komentar satu saja mewakili yang lain. Akan saya bacakan ya. Semua perawat dan dokter RSJ sudah menyerah, tidak sanggup lagi merawat dan menyembuhkan urat saraf otak Yazid Jawas yang sudah konslet semua. Makanya sekarang dilepas dari RSJ. Ya Allah, ampun Gusti. Tapi bagi panjenengan sebagai pengikut Wahabi dan sebagai pengikut dan muridnya Pak Jawas, jangan marah-marah, jangan emosi dulu, tapi seharusnya introspeksi diri. Dengan kedangkalan ilmu, dengan kesempitan wawasan, jangan mudah menyesatkan orang, jangan mudah mengkafirkan orang seperti yang sering dilakukan oleh Yazid Jawas itu. Kan begini saudara, secara singkat proses terjadinya hujan atau yang biasa kita sebut dengan cycle of rain, yaitu air yang ada di bumi, baik yang di laut, di danau, di sungai, ataupun di tempat-tempat yang lain, itu akan menguap dikarenakan tekanan panasnya matahari. Dan uap tersebut naik ke atas melalui udara. Kumpulan uap air yang sudah ada di atas itu akan membentuk awan. Awan yang baru terbentuk berwarna putih. Semakin banyaknya uap air yang terkondensasi, maka warna awan akan berubah menjadi gelap.
Warna gelap itu terjadi dikarenakan sinar matahari tidak mampu menembus awan. Semakin lama awan akan semakin tebal dan akhirnya tidak sanggup lagi menampung air. Oleh sebab itu, air tersebut jatuh ke bumi, ke bagian daerah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan sebutan hujan. Teori ilmiah yang seperti ini, kata Pak Yazid Jawas, sesat, menyesatkan dan kufur. Astaghfirullahaladzim. Apa alasan dia? Karena yang menciptakan hujan itu Allah, bukan cuaca, bukan panasnya matahari, kata dia. Aduh, jika pakai teorinya Pak Jawas ini, jika pakai logikanya Pak Jawas ini, berapa miliar manusia muslim yang akan sesat dan kafir karena mengatakan si fulan meninggal dunia karena penyakit kanker, itu sesat dan kafir. Si fulan kenyang, kenapa? Karena sudah makan, itu sesat dan kafir. Si fulan sembuh dari penyakitnya karena apa? Karena minum obat, itu pun sesat dan kafir. Yang menyembuhkan seseorang dari penyakitnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Obat hanyalah sebatas penyebab, seperti itu ya. Yang terakhir, dia katakan bahwa orang-orang yang berkarya melalui tulisan yang berisi teori ilmiah tentang proses terjadinya hujan itu dituduh atau dianggap bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tuduhan keji tak berdasar, anggapan jahil tak ilmiah. Karena sains, teori ilmiah tentang alam, jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan syariat, itu justru menjadi pendukung meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mata dan batin kita akan lebih jelas lagi di dalam melihat dan memandang tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan segala ciptaannya. Orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas, kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Hujan itu teman-teman adalah proses ilmiahnya. Kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari ditarik air itu. Lalu kemudian tertampung di awan-awan. Awan ini kalau sudah terisi dengan air yang muap dari bumi, menjadi gelap. Kalau kita bahasakan mendung, itu berarti sudah penuh dengan air. Lalu turun di tempat tertentu yang sudah diinginkan oleh Sang Pencipta Allah. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Alah, debat.